yang di sana dampingimu dan bukan ini dia. Kalau kenapa? di sini deh. Ini kenapa dari tadi? Harus di sana. Sini makanya. gantiannya. Harusnya aku yang di sana yang dapat job gede ini. Dari Kenapa tadi, dia? dari tadi kedengeran nyanyinya nggak sekedarnya juga ada Emosi yang terpendam Emosi yang sepertinya. terpendam mau pecah meledak ini. Ini kan saya udah berusaha, Ustaz. Apa masalahnya? Saya kan dapat job nih, mau buat nyanyi Iya. di sana. Tapi kenapa band lain yang diambil, bukan saya? Padahal suara saya udah bagus. Bahkan saya sampai mau ngasih buat IO-nya. Nih nanti kamu Ya dapat bagian. mereka cari band, Bang Ade tambal band. Ya, mereka cari. Tapi ini benar, Ustaz. Iya. Saya kadang-kadang mikir gitu, keadaan saya sekarang kan kayak gini. Dulu, wah kayak inilah. Iya. Ya kan, kita udah beda jauh nih zamannya. Iya, iya. Maksudnya, Tambal ban gitu. kerjaan saya banyak, uang saya juga lumayan. Kalau Iya. kayak gini, saya sempat juga suudzon Ustaz, sama Allah. Ustaz. Suuzon. Iya. Hmm. Iya. Harusnya jangan kau suujon. Itu. Ku tak bahagia. Dilanjutin. Jadi hubungan kita dengan Allah ini bukan seperti karyawan dengan direktur. Kalau kamu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore gaji kamu sekian. Tapi kalau kamu lembur dapatnya sekian. Kalau kamu nggak tidur 24 jam kamu dapat sekian. Ketika kita sudah berbuat yang optimal, tidak mendapat seperti yang kita inginkan, kita kecewa. Kenapa? Karena kita menganggap kita karyawan, Tuhan itu direktur. Oh, punya harapan besar. Dari mana datang kekecewaan? Dari mana datangnya cinta? Dari Dari mata hati. turun ke FB. Dari mana datangnya kecewa? Dari FB. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa ketika jumpa mukanya beda? Di luar ekspektasi. Nah, itu. Kekecewaan datang dari harapan yang terlalu tinggi. Padahal saya udah ngarep banget tadi jobnya itu besar, Ustaz. Iya. Saya Jadi, bisa traktir jam makan siang. Kan puasa. puasa Ramadan. Maksudnya bukber. Tapi yang dapat job malah orang lain. Nah, makanya hubungan kita diperbaiki kepada Allah itu yang pertama kita hanya usaha ikhtiar. Usaha. Setelah kita berusaha, baru kemudian kita berdoa. Oh, jadi usaha dulu. Usaha dulu. Bukan doa dulu. Bukan doa dulu, usaha dulu. Niat memang betul di awal niat karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah, berusaha berikhtiar. Setelah itu kita berdoa, perkenankan ya Allah. Setelah kita berdoa, kita tawakal, serahkan sama Allah. Hasilnya Allah. Setelah kita serahkan sama Allah, puncaknya adalah ridha menerima keputusan Allah. Bahwa ternyata keputusan Allah itu yang terjadi pada diri kita ini yang kita inginkan atau yang Allah inginkan. yang sejauh ini sih kadang karena hawa nafsu, jadi kita pengen itu, Ustaz. Jadi kita ini banyak beribadah kepada Allah itu bukan karena Allah, bukan karena lillah, tapi karena kita ada kepentingan. Bahkan orang maksa Allah. Yang jomblo-jomblo yang mau nikah. Ya Allah, aku mau nikah dengan dia. Jadikanlah dia jodoh. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodoh. Nah, itu. Jadi Allah diatur gitu, Ustaz. Dia mengatur Allah. Dan ketika tidak sesuai keinginannya dengan yang terjadi, kecewa, Marah sama Allah. Akhirnya langsung nyanyi, mestinya aku. Perasaan tadi ada yang gitu ya? Tapi Ustaz, kalau misalnya semua ekspektasi kita itu tidak terwujud, kita boleh marah tidak dengan Allah begitu, bahwa ini nggak sesuai apa yang kita inginkan, padahal kita sudah melakukan ikhtiar itu tadi. Harusnya. Anak kecil umur 5 tahun datang minta pisau. Kira-kira dikasih ibunya nggak? Enggak lah. Nggak dikasih kan? Nggak dikasih. Menurut si anak, ibu ini mama jahat. Kenapa mama nggak ngasih? Begitulah orang yang selalu minta dan nggak dikabulkan Allah, dia katakan Tuhan jahat. Apa yang terjadi? Sebenarnya kita ini banyak anak kecil, bocil yang terjebak di tubuh yang dewasa. Oh, ketuk namanya, kecil tua. Nah, masuk situ Ustaz. Secara fisik kita ini tua, dewasa. Iya. Tapi secara beragama, Pemikiran. spiritual,
anak kecil. Minta, nggak dikasih, ngambek, ngamuk, marah. Itu kan anak kecil. Ya, ya. Iya. Kalau Protes orang gitu ya. protes, kalau orang dewasa, oh nggak dikasih, ya saya terima. Berarti ada hikmahnya. Walaupun hikmah sudah meninggal. Itu ya tetangga sebelah. Ustaz. Bukan orang rawa Trate. Bukan. Bukan, Ustadz, kalau kita misalnya ada nazar nih, tadi kalau Ya, saya dapat seperti mati jobnya, lampu. bukan kayak gitu. Nasar itu. Kalau kita dapat jobnya, oh nanti saya mau sisihin deh sekalian gitu. Nah itu hukumnya apa? Apakah memang kita seolah-olah kayak pengen banget dapat, minta banget begitu? Kalau saya dapat kerjaannya, saya mau qalat gini deh. imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran dalam surat Ali Imran. Idz qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran, nazartu laka ma fi batni, aku bernazar apa yang ada dalam perutku ini, nanti kalau aku hamil punya anak, aku akan jadikan dia sebagai muharrara, menjaga Baitul Maqdis. Dia nggak punya anak, ingin punya anak. Ya Allah, kalau saya punya anak nanti dia menjaga Baitul Maqdis. Makanya hukum nazar dalam Islam itu boleh. Nanti kalau saya dapat ini, ya Allah, kalau anak saya lulus PNS, saya akan sedekah 1 ekor sapi, ya Allah. Tapi kalau nggak lulus sampai mati, saya nggak sedekah. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Membuat yang sunat jadi wajib. Oke. Bersedekah kan sunat. Iya. Ketika dia menjadi nazar, menjadi wajib. Wajib. Sebetulnya yang bernazar ini orang bakhil. Pelit, Pelit, medit, kikir. koret. Karena kalau nggak terwujud, dia nggak sedekah kan? Ya. Iya. Nah, Harusnya terwujud atau tidak terwujud tetap dilaksanakan. tapi nazar boleh dalam Islam. Cuman kadang orang sebelum terwujud, wow janji. Begitu terwujud, lupa nazar. Iya, kalau Ya. udah duduk lupa diri. Bukan lupa diri ya. Sejauh ini yang paling jauh. Makin ke sana makin ke sini. Iya, iya. Tapi Ustadz, kita sudah berekspektasi, tapi kemudian belum diwujudkan. Ya. Beberapa waktu setelah itu terwujud begitu ya, dengan ikhtiar dan doa yang kita lakukan terus-menerus. Apakah itu sebuah prasangka baik pada Allah untuk menyelamatkan kita saat itu karena memang belum waktunya atau bagaimana? Terwujudnya itu menurut ilmu Allah, bukan menurut ilmu kita. Oke. Menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita. Karena kalau dikasihnya waktu itu, boleh jadi kita menjadi orang yang kufur. Mental kita belum siap. Ya. Maka menurut ilmu Allah, terwujudnya itu pada tahun ini. Baru kita peroleh. Itulah makanya hubungan kita dengan Allah itu husnuzon. Dalam hadis qudsi. Prasangka baik. Prasangka baik. Ana inda husni zonni abdi bih. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Jadi hubungan kita dengan Allah itu yang paling indah adalah setelah kita berusaha optimal, lalu kemudian kita berdoa, bertahajud, berzikir, setelah itu kita tawakal serahkan pada Allah, setelah itu kita ridha menerima keputusan Allah. Datang, alhamdulillah. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajib, menakjubkan. In asabathu sarra, kalau dia dapat yang menyenangkan, syakar, dia bersyukur. Alhamdulillah. In asabathu dharra, tapi kalau dia kesulitan, kesusahan, kepayahan, kemiskinan, kesakitan, kebangkrutan, sabar, dia bersabar. Khairul lahu. Dua-duanya baik. Oke, berarti tidak boleh pasrah menerima takdir Allah saja ya, Ustadz, atau bagaimana? Kepasrahan setelah optimal. Ya. Berusaha untuk mengambil, ini karena kita di rawa bawaannya mancing mulu. Ambil kayu. Berusaha untuk mengambil bambu. Joran. Dipasang dengan tali, lengkap dengan cacing segala macam. Itu ikhtiarnya. Ikhtiarnya. Diletakkan ikhtiarnya. Setelah itu berdoa. Ya ikan-ikan. Ya Allah berikanlah ikan. Sudah selesai. Doa makan pun sudah siap. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Ternyata ikan yang di dalam juga doanya sama. Dia mau makan juga. Pas ngelihat cacing, Allahumma barik lana. Begitu sore mau diambil, talinya hilang. Putus. Ya. Ketika itu kita hanya bisa berkata qadarullah. Takdir dari Takdir Allah. Allah. Mau ngamuk kemana? Ya. Memangnya kalau kita ngamuk-ngamuk datang ikan? Enggak mungkin. Ikan paus datang.
Makannya kita. Harusnya dia Buaya, nyanyi. Ustaz. Jangan-jangan buaya. Buaya udah naik ke darat semua. Harusnya. Ustaz, Saya dulu. Anak kan udah tanya. Enggak. Ustaz, amalan apa yang harus saya lakukan supaya rezeki kita gacor? Waduh, mesti dengerin nih. Yang dimaksud dengan rezeki itu uang. Kalau tidak dapat uang berarti tidak dapat rezeki. Padahal uang adalah rezeki yang terendah. Ya. Rezeki yang tertinggi adalah istiqomah. Banyak orang menganggap saya nggak dapat rezeki hari ini Pak Ustadz. Kau tadi sholat subuh berjamaah? Iya. Sholat duha? Iya. Baca Quran? Iya. Zikir? Iya. Sesungguhnya kau sudah dapat rezeki yang paling hebat di antara semua apa? Istiqomah. Jadi bukan harta ya Ustaz. Harta rezeki, Harta rezeki, tapi bukan dia uang. bagian. Iya. Dengan punya harta orang bisa bangun masjid. Dengan punya harta orang bisa infak zakat sedekah. Bisa kasih buka puasa. Ya. Iya. Tapi dengan istiqomah orang bisa masuk ke dalam surga dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan dulu mindset cara pandang kita tentang rezeki. Bahwa rezeki itu tidak dibatasi hanya pada harta. Bukan rezeki kita yang dikit, tapi hati kita yang sempit. Ya salam. Nomor kaki berapa? Nomor kaki, nomor sepatu, nomor kaki. Karena kaki yang pakai sepatu. Iya benar.